Halo, welcome back Wis. to FPL begini. Kali ini kita tampilan agak beda ya, Iya karena benar-benar. masing-masing di Karena rumah nih. iya karena lagi Nah, PPKM deh. iya Padahal PPKM, kemarin padahal dari PPKM juga. PPKM juga kita tetap aja tapping satu Iya. tempat. Oke, Ini lagi karena mau memang beda aja ada, deh ya. ada satu dua hal dan lainnya ya, karena kita harus Iya. dicoba juga nih kayak gini. Sampai tahu kalau misalkan enak bisa bikin rutin ya. Waduh. Mungkin kualitas kita seharusnya nggak berkurang ya, paling karena audionya aja nih agak turun. Iya. Kita jadi nggak bisa pakai mic. Iya Oke, benar-benar. sebelumnya perkenalkan dulu, gue Gede ya, seperti biasa bersama teman gue. Siapa? Reja ya. Ya, halo gue Reza. Oke, kali ini kita akan bawakan konten FPL ya, yaitu adalah aset-aset defender yang harga minimum yaitu 4,0, tapi sekiranya ada menit bermainnya gitu. Jadi yang nggak Iya benar. wasting banget nih. Nah, ini penting Ya, banget sih nih buat manajer FPL ya. Nah, karena itu pasti pemain yang banyak dicari karena buat save budget tim gitu. Biar apa? iya Biar benar. biar budgetnya bisa beli pemain lain yang lebih tinggi harganya gitu. Makanya Iya, ya minimal harus ada lah harga apa pemain-pemain yang bakal kita sebutin ini gitu. iya, Minimal satu iya, lah gitu. iya, benar. Jadi memang untuk ngebut Iya terutama bener. midfield biasanya nih. Oke, Iya. tapi sebelum itu seperti biasa ya kita mau ngebawain sesuatu yang menarik nih, yaitu Benar-benar. adalah MPL. Nah ya jadi MPL Fantasy itu adalah sebuah game strategi sepak bola ya yang membutuhkan skill analisa dan pengetahuan lo tentang pemain-pemain sepak bola gitu deh. Nah di sini lo bisa banget susun tim andalan lo karena pertandingan-pertandingan di MPL Fantasy itu lengkap deh gitu. Dan di sini ada 3 alasan sih deh kenapa kalian harus main game MPL Fantasy ini gitu. Nah alasan Oke, yang pertama ya, pertama. alasan pertama nih kenapa kalian harus main game MPL Fantasy karena di game MPL Fantasy ini tuh ada berbagai liga di dunia, mulai dari liga besar hingga liga kecil ada di game ini deh gitu. Jadi ada liga Inggris, liga Spanyol, liga Champions gitu, Ligue 1, liga Prancis juga ada gitu. Pokoknya hampir semua liga ada di game MPL Fantasy ini. Jadi pertandingannya lengkap deh gitu. Jadi lo mau milih match di liga apa juga kayaknya ada di sini gitu. Ya, Nah, alasan benar. yang kedua nih ya, kenapa lo harus main game ini? Karena di game ini tuh hadiahnya bisa langsung lo terima ketika pertandingan selesai gitu. Jadi cepet banget nih hadiahnya bisa lo terima, nggak perlu nunggu lama-lama. Kayak satu musim atau satu turnamen selesai, tapi satu pertandingan selesai aja lo bisa langsung terima hadiahnya gitu. Nah, alasan ketiga nih kenapa lo harus main game ini, karena dengan main game ini nonton bola lo tuh jadi double serunya gitu deh, karena sambil nonton bola lo sambil mantau juga pemain-pemain pilihan lo di game ini gitu. Iya, Nah, makanya seru banget ya. sih deh game MPL Fantasy ini gitu. Nah, tadi gue singgung soal hadiah. Jadi hadiah di game MPL Fantasy ini tuh berupa berlian kemenangan. Jadi namanya tuh berlian kemenangan yang nilai satu berlian kemenangannya itu adalah Rp200. Dan yang paling penting nih, hadiah berlian kemenangannya itu bisa lo tukarkan jadi saldo GoPay atau link aja gitu. Makanya seru banget sih ini. Soalnya di tiap pertandingan tuh deh hadiah berlian kemenangannya itu beda-beda. Nah, soalnya di setiap pertandingan tuh hadiah berlian kemenangannya beda-beda deh. Nah, ini gue kasih contoh nih, ada kontes yang bertajuk namanya tuh Mega Big Trophy. Jadi ini tuh sebuah big match ya dalam pertandingan sepak bola. Nah, gue ambil contoh di minggu ini ada Mega Big Trophy pertandingan antara MU melawan Leeds United ya. MU melawan Leeds yang hadiahnya itu puluhan ribu berlian kemenangan gitu. Karena ini Mega Big Trophy namanya deh gitu. Iya. Nah, buat kalian nih yang penasaran gimana sih gamenya itu, langsung aja nih download. Cara downloadnya tuh kalian buka web browser kalian klik id.mpl.live/fantasy. Atau nanti kita bakal taruh dia di linknya di description box di bawah gitu. Kita tulis di bawah. Oke, sekarang lanjut ya, di list aja yang langsung kita sebutin ya. Yang pertama kita punya siapa, Col? Bisa dikasih tahu? Kita punya back dari Leicester, yaitu Daniel Amartey ya. Back seharga 4,0 ya. Dengan statistik musim lalu di Premier League itu bermain sebanyak 12 kali. Dengan pemain starternya itu 8 kali starter ya. Dan menit per gamenya itu dia mencapai 60 menit per game. Dan poin FPL-nya itu musim lalu 19 poin ya di Premier League. Dan ownership-nya itu 3,7%.
Untuk Daniel Oke. Amartey itu untuk pemain 4,0 terbilang lumayan sih deh. Iya, memang Daniel kalau yang Amartey. 4,0 gak ada yang lebih dari 12%-nya ya. Setahu gue Manquillo yang paling tinggi. Nah, Amartey ini salah satu yang tertinggi juga ya kalau 3%-an itu. Karena ini banyak manajer yang peka. Kalau gue lihat di sini memang ada beberapa faktor ya kenapa Amartey kemungkinan akan bermain. Pertama, si Johnny Evans ini lagi cedera, lagi menepi, diperkirakan akan menepi beberapa game week, sehingga pairingnya tetap si Soyuncu sama si itu kan, Fofana gitu kan. Nah, Amartey ini bisa dibilang most likely lah kalau bakal diturunin kalau seandainya si Roger pakai back formasi 3 gitu. Ya, Nah, formasi beberapa 3 dia ya formasi 3 back Amartey bisa jadi inilah bisa jadi tandem gitu. Nah tapi kan di sini Amartey bisa gue bilang nggak terlalu bisa main ataupun kayak abu-abu gitulah. Cuma seenggaknya dia ada chance untuk turun. Karena kemarin tadi lo bilangnya statistiknya berapa kali main itu cuma 8, bahkan rata-ratanya 60 8 kali menit. starter aja ya. Setahu gue dia udah nyetak 1 gol dan sempat masuk ke Team of the Week juga sekali. Jadi menurut gue Amartey ini pilihan decent lah kalau misalkan untuk tim lo yang masukin ke cadangan-cadangan aja. Oke, udah sih itu dari Amartey ya. Ke pemain kedua ya, yaitu defender dari Norwich ya, itu Omo Bamidele. Omo Bamidele. Nah ini statistik musim lalu ya. Di Championship itu bermain sebanyak 9 kali dengan 8 kali starter ya. Dan menit per gamenya itu yaitu 79 menit gitu. Dan ownership-nya di musim ini itu 2,5%. Obo Mabidele. Oke, ini center back ya. Ini kayaknya kayak young players promising gitu loh. Dari tampang tuh kayak jago-jago gitu. Nah, kenapa gue masukin Obamidele ini adalah pemain Norwich yang sejauh ini bermain pre-season dengan menit terbanyak. Sejauh ini dia yang paling banyak menit dan dia starting dari 3/3 match yang udah dijalani. Jadi sampai video ini dibuat itu udah ada 3 match yang dia jalanin semua. Dan juga si Obamidele ini memainkan 8 game terakhir di Championship. Makanya tadi lo sebutin itu 8 match ya. Nah itu 8 itu yang 8 terakhir. 8 terakhir ya. Iya, dia menggantikan posisinya si Zimmerman dan juga Gibson dan Henley. Gibson dan Henley ini sebenarnya di atas dia, cuman dia di preseason kemarin nggak ada bermain sama sekali. Jadi banyak komunitas FPL di Twitter menganggap 4,0 yang paling aman dipilih tuh si Obamidele ini. Kalau dari list yang nanti akan kita bawakan. Obamidele pertama karena dia timnya Norwich. Kalau kita pilih pemain Norwich kan keuntungannya karena Norwich kan kita nggak ada urgensi pemain lain ya. Maksudnya paling kita nggak. Jadi paling kita nggak. Si Pukian atau Canwell kan. Itu juga kalau Canwell belum pindah. Iya, paling Aaron McSharon. Jadi kita nggak ada keterbatasan kuota gitu. Maksudnya kan kalau misalnya kita mau ngambil yang main murah di MU gitu kan. Nah, sedangkan aset MU kan banyak yang pengen kita ambil. Iya, gitu. Jadi nanti slot kuota diambil. Jadi pertama itu karena kayak di Norwich. Leicester juga kan kayak tadi Amartey kan Leicester masih oke lah kita pilih 3 pemain kan kayak Vardy. Kalau Leicester karena masih banyak aset yang sebenarnya nanti kita pilih Norwich, gitu. Iya sebenarnya Norwich enak sih nih harga 4,0 dan di Norwich gitu kan. Iya, jadi pemain lain gitu. Meskipun lo taruh di cadangan kelima ya, seenggaknya nanti kalau misalkan dia ngebom ketiga, keempat dong sama kiper. Nah, seenggaknya kalau lo kelewat dia main terus bagus, nanti ada ini value yang naik dan lo untung di situ. Ya kan? Ya, benar-benar. Oke. Sekarang lanjut ya. Sekarang ke pemain ketiga ya di video kita kali ini, yaitu fullback dari Soton nih yang baru didatangkan dari Chelsea U23, yaitu Livramento. Dengan statistik 3 kali bertanding ya di musim lalu. Dan ownership-nya tuh di musim ini hanya 0,2% deh. Gimana tuh deh? Yeah. Oke, ini Livramento menarik ya karena dia kan pemain pinjaman dari Chelsea ya. Nah, BTW ini data gue ambil dari SofaScore ya semua sampai nanti list ke depan. Dan data tadi itu adalah catatan di Football League Trophy.
Itu nama kompetisinya yang 3 pertandingan tadi itu mungkin salah satu kompetisi di klub-klub underage gitu ya. Iya kan. Si Chelsea U23 gitu. Dan di sana dia main 3 kali match, 3 kali start. Di situ juga dia nyetak 2 assist ya. Gue nggak tulis di sini. Oh iya, cetak 2 assist. Cetak 2 assist. Oke, kenapa Livramento? Karena dari si Chelsea menjamur pemain biasanya kan prospeknya untuk agar dia dapat menit bermain ya. Iya, dari bener, tim besar kayak yang udah sih ya. Dari tim besar ke tim kecil seharusnya kan ada menit bermain lah gitu kan. Kalau misalkan masih cadangan ya mending di Chelsea aja tetap gitu loh. Nah di situ paling kompetisi dia kan dari posisinya antara si KWP atau enggak Armstrong ya kalau misalkan kanan. Iya kalau misalkan dia mau main kayak RM. Nah jadi menurut gua jadi edisional yang bagus, apalagi dari Southampton sendiri kayak mengorbitkan pemain si Livramento ini kayak cukup hype gitu. Kalau gue lihat dari Instagramnya gitu, euforianya kayak berapa feed tuh bawa Livramento. Kayaknya dia bakal memang jadi di big next asset juga sih untuk maksudnya next talent lah dari si Southampton. Cuman ingat kita masih ada KWP, jadi menurut gue ini kayak abu-abu sih, sama kayak Amarty lah. Iya. Oke, itu tadi ya dari Southampton ya, back dengan seharga 4. Sekarang kita ke pemain selanjutnya di video kita kali ini, yaitu defender dari tim promosi dia Brentford, yaitu Charlie Godey. Dengan statistik musim lalu dia bermain 8 kali, dengan starternya itu 4 kali deh. Menit per gamenya itu 54 menit. Dan ownership-nya musim ini 2% deh. Oke. Untuk Charlie Godey. Orang 2% itu sebenarnya balik lagi paling tahu ya dia Charlie Godey ini. Fans Brentford juga. Bener juga. Charlie Godey ini dia main 4/4 dari preseason yang dijalani si Brentford ya. Preseason ini kan Brentford salah satu yang cukup aktif ya dalam preseason, selain Watford tuh kayak main terus, dan hasil dari Brentford kan juga cukup menarik ya. Dia nggak ada yang kayak kebobolan lebih dari 2 kalau nggak salah deh. Gue kan suka bikin reportnya tuh di Instagram. Nah dia main semuanya tuh 4/4. Sedangkan signing barunya, pemain yang baru didatangkannya yaitu si Ajer itu juga baru 45 menit main preseason ini. Jadi menurut gue kemungkinan bakal dikasih reward lah untuk si siapa namanya Godey untuk start di awal-awal game week nanti awal-awal game week nanti. Itu sih ada lagi teman teammates-nya itu Johnson, itu dia sama preseason itu 0 menit, itu yang menurut gua salah satu faktor juga yang sekiranya si Godey ini bakal lebih diunggulkan untuk starting gitu sih. Nah tadi ngomong Johnson nih, pemain selanjutnya yaitu Ben Johnson deh. Cuman beda klub. Iya beda klub. Ben Johnson dari West Ham deh. Iya. Ya musim lalu dia bermain 14 kali, dengan starternya itu hanya 5 kali deh gitu. Dan menit bermainnya per gamenya itu 38 menit. Dan ownership-nya musim ini 3,2% gitu. Gimana nih Ben Johnson? Ben Johnson ini benar-benar steal sebenarnya kalau misalkan ngelihat dari skema yang dijalani siapa namanya Moyes gitu kan. Karena Masuaku masih nggak fit ya. Kalau gue lihat terakhir beritanya Masuaku kemungkinan juga sama kayak si Evans. Ini case-nya sama kayak Amarty sih kurang lebih si Johnson ini. Ketergantungan kalau misalkan Masuaku masih cedera dia bakal dapat tempat. Dan juga seandainya mainnya back 5 itu kemungkinan dia bakal pasti turun gitu. Dimana si Cresswell juga yang bakal nemenin dia sebagai pairing di back 3 itu. Nah menurut gue sih itu sih ya. Kenapa Johnson lihat statistiknya juga dia sebenarnya bagus ya. Yang tadi lo bacain dari poin musim lalunya juga udah ada itu. Menurut gue nih tinggi musim. Dan stok gue dia ada cetak gol dah. Nah, makanya nih ownership 3,2% itu salah satu yang bagus sih menurut gue. Jadi ya nggak ada salahnya ambil West Ham. Iya. Sekarang kita ke pemain selanjutnya dengan pemain seharga 4 ya, yaitu defender dari MU ya, yang kabarnya akan pindah ke Norwich, yaitu Brandon Williams, back kiri ya, full back kiri ya.
Oke, statistiknya kemarin dia ada menit bermain ya, sempat gue kayak notice beberapa kali dia main waktu menggantikan fullback MU yang lagi cedera. Brandon William ini sebenarnya masih mentah ya, jadi kan rata-rata pemain ini itu disuruhkan dia kaki kanan tapi dia bermain LB. Nah itu kan kemungkinan memang dia belum paten aja tempatnya. Si Brandon William dikabarkan bakal join ke Norwich ya, kemungkinan besar gitu kan. Nah ini orang-orang terutama manajer-manajer FPL di Twitter tuh pada kayak main blown gitu kan, kayak wah ini kalau bener kemungkinan dia bakal starting. Iya. Udah pasti gitu. Kan? Karena pertama Brandon Williams tuh pemain bagus ya, memang dia proyeksi masa depan MU. Kedua LB dari si Norwich yaitu Giannolis saat ini masih hamstring gitu, kemungkinan tujuan mendatangkan Brandon Williams ini sesuai kebutuhan juga, bukan hanya tempat sebagai untuk peminjaman aja gitu loh. Jadi menurut gua tandanya kalau Brandon Williams pindah ya, ini ada catatan ya, kalau misalkan tetap di MU ya, kalau tetap di MU ya susah sih nembus fullback MU sekarang kan ada Luke Shaw sama Wan-Bissaka kan. Ada Luke Shaw sama si Teles ya di posisinya. Iya, cuman gue sempat kepikiran bisa aja dia starting di game week 1 ini. Kenapa? Karena gue lihat Teles saya masih merah ya, masih flag merah, masih cedera. Dan si Shaw meskipun terakhir gue lihat udah ada latihan, cuman kan pas waktu Euro dia ini ya broken ribs itu yang patah. Iya. Jadi seharusnya kalau misalkan si Shaw masih dikasih istirahat, yang posisi yang available satu-satu itu si Brandon Williams sebenarnya sih. Cuman balik lagi ini kalau di sini khusus ini gue bilang Brandon Williams kalau seandainya pindah ya, terutama ke Norwich, kemungkinan sih ke Norwich sih, satu-satunya tim yang membutuhkan dia. Gitu. Kemungkinan kalau pindah ownership-nya bakal naik lagi sih. Iya benar, karena itu berapa ownership-nya? Itu sekarang baru 4,1%. 4,1% ya. Oke. Nah, sekarang kita ke pemain terakhir di video kita kali ini deh ya. Pemain dengan harga 4 dan yang bakal kita sebut tertinggi yaitu fullback dari Newcastle ya, Manquillo. Dengan ownership-nya itu 13% ya, Dek. Tinggi banget nih, Dek. Ini mantan fullback Liverpool itu kan ya? Iya, ini mantan pemain Liverpool yang memang ya mungkin fans Liverpool juga agak kelewat sama dia ini. Manquillo apa sih namanya ownership tertinggi ya. Memang kalau dilihat dari statistik musim lalunya berapa kali bermain dia tuh 13 kali itu memang ini kayaknya yang terbanyak ya dari jatah 4,0 yang dibawain. Cuman khusus Manquillo di sini sebenarnya ini gua jabarin, tapi khusus pemain yang seharusnya di avoid gitu loh, atau enggak full lah istilahnya. Justru itu kenapa, karena kenapa Manquillo diragukan, karena dia kan ini kan tim-tim yang 3 back ya, jadi yang mengandalkan RWB. Nah jadi RWB di sini kan sebenarnya pilihannya lebih kayak ada si Murphy ya. Murphy ini baru perpanjang kontrak dan kemarin dia bermain bagus gitu pas di preseason, kalau nggak salah pas dia ngegolin 1 bareng sama si Joelinton, gue lupa lawannya siapa. Dan juga kan masih ada si Kraft juga, itu juga bagus ya. Jadi maksud gue Manquillo sebenarnya ya kemungkinan mainnya sih agak slim nih. Jadi gue masukin sini karena cuma nunjukin aja kalau staff dia sebenarnya decent gitu loh untuk harga back 4,0 starting 10 gitu loh. Dan menit per game meskipun 64, jadi kebanyakan diganti ya. Kalau gue lihat ya. Benar-benar. Kalau misalkan main 13 starting 10 berarti kan masuknya cuma 3 kali, jadi ini kebanyakan diganti gitu. Dan menurut gue ya gak salah sih, tapi mending yang 5 tadi kita sebutin sih, ini jadi kayak bagian yang doubtful gitu loh. Oke, tadi udah ya pemain dengan harga 4 ya yang kita sebutin, yang sekiranya tuh ada menit bermainnya lah ya, dan bisa kalian pilih untuk save budget tim kalian gitu. Nah sekarang untuk ini avoid ya. Oke, ya di daftar situ kan gue tulis ya berdasarkan ownership ya, kita urut di sini mulai dari Davi ya, pemain Brighton. Orang mengira banyak. Iya, banyak yang mengira sih dia bakal
bakal ini ya, bakal main ya. Iya, nggak ada yang tahu juga sih. Tapi beberapa bilang sih setelah White pergi ke tim yang lebih baik, bukan berarti si Davi ini langsung kayak dapat tempat gitu loh. Iya. Karena beberapa fanbase dari Brighton percaya kalau Ostigard ini lebih ahead dari Davi lah. Nah kan selain itu kan saingannya kayak Veltman sama Dan Burn juga ya. Jadi menurut gua belum juga ada Webster kan. Jadi kayak tenggelam banget lah Davi ini chance-nya. Jadi makanya gue bilang unlikely banget nih dia kalau akan start. Lalu ada Kijana Hofer ya. Ini siapa kiper anak Leo lagi. Waduh. Kijana Hofer ini pemain Wolf ya. Yang menurut gue sebenarnya dia chance-nya lebih tinggi daripada si Manquillo sebenarnya kalau menurut gue ya. Karena si Hofer ini sepanjang preseason ini mencuri perhatian terus ya. sempat ada beberapa assist, satu assist kalau nggak salah gue pas nulis report di preseason tuh kayak gue nulis sama dia gitu. Nah karena Semedo meskipun di Euro pertampilannya kayak parah banget ya, tapi gue yakin Wolf tetap mempercayai dia sih karena dia memang pemain angin-anginan ya, meskipun gitu kan dia mantan Barca gitu ya. Iya mantan Barca itulah label salah satu yang diunggulin. Winston Red ya. Ya Winston Red ya no preseason so far jadi prospek nggak ada bagusnya jadi kemungkinan avoid aja. Lalu ada Martin Kelly setahu gue Gary Cahill udah cabut nih. Gary Cahill cabut. Martin Kelly ini kan LB waktu zaman Liverpool juga nih dia. Terus dia juga bisa tengah tapi menurut gue dia nggak bakal dapet tempat ya. Setelah si Crystal Palace datengin si pemain dari Fulham gue lupa tuh. Gue lupa. Pokoknya ada pemain dari Fulham, pemain Denmark itu lupa gue. Nah Kelly ini musim lalu cuma main 2 menit aja. Jadi itu yang perlu kita tahu ya. Jadi nggak mungkin. Malah si Mitchell tuh deh yang mencuri perhatiannya. Iya, malah si Mitchell. Mitchell. Iya, si Mitchell. Lalu ada dia. Ya. Si Mikas ya. Ya. Oke. Gimana ya Robertson tak tergantikan sih ini. Iya. Robertson. Ya, main paling dari satu musim paling 2 match doang. Iya, ini kalau itu juga kalau lo mau ambil kayak buat cadangan mati ya sayang banget nih pemain Liverpool kan pasti kita banyak main Liverpool lainnya gitu. Iya, makanya gue masukin ini kategori avoid sih sebenarnya karena si Mikas ya pasti Robertson bakal ini kan nafas badak banget dia bakal main terus kecuali Robertson cedera ya. Jadi kalian bisa beli pas dia cedera itu. Kemarin preseason assist si BTW jadi lumayan sebenarnya. Iya, oke. Lalu ada Neco Williams ya, Liverpool juga nih. Iya. Jadi second choice. Ini aja sih. Iya, second choice kalau pemain inti pada cedera tuh kalau Robertson sama TAA cedera ya dia gitu. Nah, Neco Williams ini lebih ke second choice dari TAA ya karena TAA kemarin sempat cedera lama, nah nama dia mencuat lah. Tapi menurut gua TAA kan kemarin cedera lagi ya. Kemungkinan kalau misalkan itu terjadi ya jangan sampai sih gue punya TAA soalnya. Neco Williams ini naik nih. Jadi kalau misalkan case kayak gitu ya kalian avoid kecuali TAA cedera. Jadi kan beli dia gampang gitu kan. Harganya 4,0 doang. Lalu selanjutnya Navarro ya. Dari Navarro ini sebenarnya dia juga backup RB ya sama kayak yang lain yang gue sebutin tadi nih. Pokoknya pemain ini pemain backupnya pada dasarnya. Oke, selanjutnya itu ada tim dari Burnley ya. Ada 2 pemain langsung nih, Kevin Long sama Bardsley. Langsung aja gue bahas. Kalau Long ini kemungkinan dia pilihan keempat ya, karena si Collins itu udah balik dari peminjaman. Lalu ada Mi dan Tarkowski, kecuali mereka berdua dibeli ya, kemungkinan baru Long naik. Cuman nggak mungkin. Lalu di sisi kanan ada pelapis dari siapa namanya? Lawton kan pemain murah idaman kita kemarin ya, yang pemain sayap tapi nggak terlalu menyerang. Nah si Bardsley ini udah tua 36 tahun, jadi kemungkinan menit bermainnya dikit banget. Dan lalu itu harus ditebak kapan. Ada Ben Davies. Nah ini pemain Liverpool lagi. Iya, yang lagi-lagi wasting menurut gue ya. Masih ingat kemarin didatengin di pertengahan musim kalau nggak salah ya, waktu zaman Van Dijk cedera atau beli pemain di musim dingin, harganya langsung 5 kalau nggak salah itu orang-orang pada mahal banget sama kayak Ozan Kabak. Nah di sini kan diturunin. Iya, di sini gue rasa dia pemain ke-6 atau ke-7 lah pilihan
JB Liverpool sekarang, karena Liverpool sekarang udah mulai sehat-sehat semua ya, udah balik Van Dijk, udah si Gomez ditambah pemain barunya Konate. Udah nggak ada harapan juga sih. Ini kayaknya pemain diproyeksikan untuk liga lain, kompetisi lain. Udah sih itu aja ya. Kayaknya hampir semua yang udah kita bahas. Ya pemain harga 4 tadi ya, yang mulai dari rekomen dan yang dihindari ya tadi terakhir kita sebutin. Ya. Oke, itu aja sih paling dia di video kita kali ini deh. Benar. Kalau ada kekurangan mohon maaf ya. Karena pertama juga nih melalui Zoom. Dan pokoknya kalau bermanfaat share ya. Ini kayak bermanfaatnya sih buat manajer-manajer FPL nih yang nyari pemain harga 4 cuman bingung deh gitu. Jadi ini harus di-share ya videonya. Terus yang belum subscribe juga subscribe dan like. Oke, itu aja paling dia. Iya, itu aja ya. Ada paling ya tambahan? udah. Ada tambahan dari itu. kameramen. Dari kameramen di sini. Oke. Halo. Tadi tutup. Ya, oke. Yuk. Ya udah kalau gitu kita tutup aja ya. Ya, sampai ketemu di video episode selanjutnya. selanjutnya. Oke. Salam beginners.